Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, faya ayuha talabah al-fasl al-thalith rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan kesehatan ini kita dapat memanfaatkannya untuk hal-hal yang baik. Dan insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran nahwu dalam kitab Yumu. Sebagaimana yang telah kalian pelajari pada pertemuan yang lalu tentang fi'il ta'ajjub dan tentang fi'il ishtighal, namanya ishtighalul fi'il. Yang mana fi'il ta'ajjub sendiri mempunyai kaidahnya untuk mengungkapkan rasa keta'ajuban seseorang terhadap sesuatu. Hal itu telah kalian ketahui dan kalian telah meringkas pelajarannya kemudian membuat videonya. Adapun fi'il ishtighal sendiri ialah fi'il yang dia itu sibuk. Ishtighal itu sibuk. Sibuk dengan apa? Dengan isimnya, dengan isimnya. Dia kembalinya itu karena ada isim dhamir yang kembali kepada isimnya yang awal. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran pada hari ini, yaitu fi'il tanazu'. Setelah kita mempelajari tentang ishtighal, fi'il yang sibuk, maka kita mempelajari tentang fi'il yang tanazu', fi'il yang saling bersaing. Bersaing untuk apa? Untuk dalam ilmu nahwu ini bersaing untuk mendapatkan ma'mulnya. Fi'il itu kalau dalam ilmu nahwu disebut amil, sedangkan setelahnya disebut ma'mul, Dalam fi'il tanazu', amil itu terdiri dari terdapat dua ataupun lebih. Maka yang ia perebutkan ialah ma'mulnya, Ma'mulnya itu berupa isim maf'ul, objeknya yang dia perebutkan. Yang mana ketentuannya ialah fi'il yang pertama dengan fi'il yang kedua ataupun yang ketiga ataupun yang seterusnya itu saling berkaitan dalam maknanya, dalam siaknya, dalam tujuan daripada pembuatan kalimat tersebut, baru bisa disebut fi'il tanazu'. Tapi kalau misalkan ketika tidak ada hubungannya dengan apa yang sedang dibicarakan antara fi'il awal dan fi'il tsani, maka tidak bisa disebut fi'il tanazu'. Begitu pula fi'il ini harus berada di fi'ilnya, maksudnya amil, amilnya itu harus berada di depan, harus berada di depan sebelum ma'mulnya, Kalau misalkan amilnya berada setelah ma'mul, maka juga tidak bisa disebut fi'il tanazu' karena tidak memperebutkan ma'mulnya. Kalau misalkan amilnya di depan, pasti sudah bisa dipastikan dia memperebutkan ma'mulnya. Ingat, amil di sini adalah fi'il, ma'mulnya adalah isim, maksudnya maf'ul bihi. Untuk definisi menurut musannif, at-tanazu' adalah kelebihan fi'il, sedang isim atau maf'ul bihinya pelengkap fi'il setelahnya mengalami kekurangan jumlah. Maksudnya
fiil 2 ya, tapi maf'ul bihinya cuma 1, ataupun fiilnya 3, maf'ul bihinya cuma 1 misalkan, atau cuma 2. Ya kan kurang berarti kan. Nah, itu makanya nanti si amilnya atau fiilnya nanti akan berebut. Ya, berebut ya bahasanya begitu ya, bahasa istilah ulama nahwu ya. Nanti fiilnya akan berebut maf'ulnya ya, yang mana yang lebih berhak beramal kepada maf'ul tersebut. Di sini para ulama nahwu berbeda pendapat ya. Menurut ulama Basrah, yang berhak ya beramal untuk ma'mulnya adalah fi'il yang kedua ya, karena dia yang paling dekat ya dengan ma'mul tersebut atau dengan isim maf'ul tersebut. Sedangkan kalau menurut ulama Kufah ya, yang beramal itu adalah fi'il yang pertama ya, yang paling depan. Karena kenapa? Dia didepankan, diawalkan penyebutannya, maka sudah bisa dipastikan menurut ulama Kufah ya harus dapat ma'mulnya adalah fiil yang pertama, amil yang pertama disebutkan. Oke, itu tadi teorinya. Gimana contohnya? Nah, di sini contohnya sebuah hadis riwayat Imam Bukhari ya. Nih, pertama ialah contohnya nih, tusabbihuna wa tuhammiduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin thalathan wa thalathina ya. Lihat di sini fiilnya ada 3 ya. Tusabbihuna, kalian semua orang muslim bertasbih. Nah, lihat bertasbih itu kan fiil ya, mengucapkan subhanallah. Wa tuhammiduna, dan kalian semua ya bertahmid. Tahmid itu mengucapkan alhamdulillah. Ya, namanya mengucapkan itu fiil ya. Wa tukabbiruna, dan kalian bertakbir ya, mengucapkan takbir. Allahu Akbar ya, semuanya mengucapkan. Namanya orang ketika mengucapkan berarti fiil. Di sini fiilnya ada 3. Ya, mana yang diperebutkan? Nah, yang diperebutkan adalah khalfa kulli salatin. Nah, ini isim maf'ulnya nih. Isim maf'ul kalau di sini yang pertama ya, karena di sini isim maf'ulnya ada 2 ya. Yang diperebutkan ini nih. Jadi di sini contohnya fiilnya 3, maf'ulnya cuma 2. Ya, khalfa kulli salatin salasan ya. Ini salasan isi maf'ul juga ya, maf'ul mutlak. Wa salasin ya. Jadi 2 maf'ul diperebutkan oleh 3 fi'il ya. Menurut ulama Basrah, yang beramal adalah yang sebelum yang akhir ya, berarti wa tukabbiruna ya. Menurut ulama Kufah, yang beramal adalah yang pertama, yaitu tusabbihuna ya. Tapi kalau di sini ya semuanya bisa beramal ya, karena ada yang namanya atof ya. Jadi keterangan kalau untuk maknanya ya jelas berbeda ya dengan teori nahwunya ya. Kalau untuk maknanya semuanya maksudnya ialah ya, kalau disunahkan ya bertasbih, mengucap alhamdulillah dan mengucap takbir ya, setiap selesai sholat adalah 33 kali. Jadi semuanya ya, baik itu tasbih, baik itu tahmid, baik itu takbir, semuanya 33 kali. Jadi tidak mesti perbedaan ulama yang mana yang berhak beramal kepada ma'mulnya merubah makna aslinya. Dalam artian berarti kalau menurut ulama Basrah hanya takbir saja misalkan yang 33 kali. Menurut ulama Kufah hanya tasbih saja yang 33 kali, karena dilihat dari yang mana yang berhak beramal kepada ma'mulnya ya. Tapi kalau sekarang makna global tidak mempengaruhi kaidah tersebut ya. Yang jelas ya, namanya tahmid ya, tasbih dan takbir ya 33 kali setelah sholat. Itu tadi adalah materi kita materi pertama kita pada hari ini, yaitu fi'il tanazu ya. Untuk latihan kalian ialah membuat video ya dari latihan 17. Tentukan fi'il tanazu ya dari bacaan berikut dengan memberi garis bawah ya.
Jadi nanti garis bawahnya ketika dibuat video kalian rubah menjadi menyebutkan. Misalnya, nih di sini kalian telah membacakan teksnya. Maka nanti terakhirnya kalian ucapkan, maka fi'il tanazu'nya adalah kalimat bla 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 ya, sebutkan. Oke, yang teks yang pertama adalah surat Al-Kahfi ayat 96 ya. Surat Al-Kahfi ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atuni ufrig alaihi qitra ya. Yang soal pertama Al-Kahfi ayat 96, teks yang pertama atuni ufrig alaihi qitra. Ya, jadi setelah kalian baca teksnya dalam video tersebut, kemudian kalian sebutkan fi'il tanazu'nya ialah ya. Untuk tugas kali ini tidak diterjemahkan ya, cukup sebutkan saja fi'il tanazu'nya. Kemudian teks yang kedua ialah surat Al-Jin ayat 7 ya, ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa annahum dhannu kama dhanantum allan yab'atsallahu ahada. Ya, disebutkan di sini ya. Setelah kalian membaca teksnya, sebutkan fi'il tanazu'nya yang mana saja. Kemudian teks yang ketiga ialah hadis ya, rawahul Bukhari yang tadi ya. Tusabbihuna wa tuhammiduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin thalathan wa thalathina ya, sebutkan yang mana bahkan fi'il tanazu' ya, disebutkan fi'il tanazu'nya saja ya. Kemudian teks yang keempat ialah surat An-Nisa ayat 176. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah ya. Itu tadi adalah materi kita yang pertama pada hari ini, fi'il tanazu'. Kalian buat videonya. Boleh nanti videonya ini terpisah ya, ataupun nanti digabungkan dengan latihan berikutnya, yaitu latihan ke-18 ya. Tapi saya gini aja deh, berarti digabung saja ya nanti tugas videonya antara latihan 17 dan latihan 18, yaitu pada pelajaran yang kedua pada hari ini, yaitu fi'il tahzir ya, fi'il tahzir dan ighra. Tahzir dan ighra, ancaman dan anjuran ya. Contohnya kalau misalkan dia merupakan ancaman, maka menggunakan ya menggunakan kata iyyaka ya, iyyaka, iyyakum, iyyakuma, iyyakun ya. Itu bisa bermakna ancaman. Di sini contohnya iyyaka bil kizbi ya, jagalah dirimu dari kebohongan. Ai ihdzar bil kizbi ya. Kemudian kalau menggunakan ighra ya, atau anjuran, yaitu menggunakan alaik, alaika, alaikum, alaikunna ya, alaikuma ya. Contohnya di sini alaika bisidqi ya, teruslah kamu pada kejujuran. Ai istaqir bisidqi. Kemudian latihan 18 ya, tentukan ya fi'il tahzir dan ighra dari bacaan berikut ya, dengan menyebutkannya nanti di video ya. Kalian buat videonya, gabungkan antara latihan 17 dan latihan 18 ya. Latihan 18 tiga ini saja ya, 3 teks ya. Teks yang pertama ya, latihan 18-nya, fa iyyaka al-mar'a fa innahu ila syarri du'aun ya. Saya ulang lagi teks yang pertama, fa iyyaka al-mar'a
fa innahu ila syarri du'aun. Kemudian teks yang kedua, akhaka inna man la akhan lahu kasa'in ilal haija bi ghairi silahin. Ya, saya tambahkan ya untuk apa namanya, untuk yang ighra ya, yang ighra atau anjuran itu biasanya langsung juga bisa menggunakan ya, menggunakan kata ya, maksudnya tuh ya, selain uslub tadi yang iyyaka atau alaika, juga bisa fi'il tahzir dan ighra ini menggunakan ya isim yang dimansubkan ya. Maksudnya ini ya, yang berarti dia itu fi'il amar. Contohnya ya, bagaimana cara membedakannya ya di antara, dia kan sama-sama isim yang dimansubkannya, antara ighra dan tahzirnya seperti apa? Ya dari segi maknanya ya. Kalau misalkan tahzir ya, di sini kan tahzir artinya ancaman ya, ataupun kehati-hatian ya. Itu berarti maknanya ya yang mengandung ancaman ya, atau kehati-hatian dalam melakukan sesuatu. Sedangkan kalau misalnya ighra berarti maknanya adalah anjuran ya. Ketika isim nasab ini ya, isim yang dimansubkan ini ya bermakna anjuran, maka itu disebut fi'il ighra. Contohnya yang kalau misalkan isim yang dimansubkan ya, uslubnya nih ya, uslub cara membuat apa namanya, fi'il ighra ya, dengan menggunakan isim masdar yang mengandung makna amr. Contohnya as-sidqa atau as-sidqa atau al-birra ya, artinya itu kan berbuatlah kebaikan, berbuatlah kejujuran ya, maka bisa disebut bisa dipastikan bahwasanya uslub ini untuk mengungkapkan yang namanya fi'il ighra. Begitu pula ketika mengungkapkan fi'il tahzir menggunakan isim yang dinasabkan. Contohnya al-kizba ya. Dilihat dari maknanya, al-kizba ini kan berbohong, berarti sudah dipastikan bahwasanya dia ya mengancam untuk orang-orang yang berbohong. Al-kizba ya. Nah, itu tadi tambahan uslubnya ya. Maka teks yang kedua ya, saya ulangi lagi, teks yang kedua ialah akhaka ya, innamal la akhan lahu kasa'in ya, udah sampai situ aja, kasa'in ya. Kemudian yang teks yang ketiga ya, al-birra ya bil walidaini wa ta'atahuma. Ingat, teks yang ketiga al-birra bil walidaini wa ta'atahuma ya. Itu tadi ketiga teks yang mana kalian harus membuat ya videonya digabungkan dengan latihan yang 17 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.